Selamat datang di channel Sosiologi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial sebagai objektivitas. Untuk membahasnya, mari kita mulai dari dua pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan objektivitas? Apakah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan perlu menerapkan prinsip objektivitas dalam mengkaji kehidupan sosial? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, objektivitas adalah suatu prinsip dalam melakukan kajian, penyelidikan, dan pengamatan tentang suatu kenyataan secara objektif. Objektif artinya seorang ilmuwan mampu memisahkan suatu kebenaran dari prasangka atau persepsi dirinya. Cara penyelidikan seperti ini lumrah digunakan pada rumpun ilmu alam. Sebagai contoh, suka tidak suka, warna daun muda itu secara objektif berwarna hijau. Jika seorang memaksakan kehendaknya untuk berwarna lain, maka pengetahuan tentang warna daun tersebut menjadi bias atau tidak objektif lagi. Perkara ada daun berwarna selain hijau saat sedang berguguran, hukum ilmu alam memiliki dalil untuk menjelaskan itu secara objektif, bukan berdasarkan pada selera si penelitinya. Prinsip objektivitas dalam mengkaji kehidupan sosial dibawa oleh filsuf seperti Comte dan para penerusnya dari positif strukturalisme. Tujuannya sama, supaya kehidupan sosial juga dapat dipelajari secara ilmiah layaknya ilmu pengetahuan alam. Abad pencerahan memang menjadi momentum masyarakat untuk beralih dari pemikiran yang berdasarkan mitos ke pemikiran yang berdasarkan pada logika, rasional, dan bukti empiris. Kehidupan sosial saat itu tidak lagi harus dipandang hanya sebagai omong kosong belaka, namun dapat menjadi dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Sebagai contoh, saat itu para sosiolog berpikir bagaimana suatu masyarakat dapat berada dalam kondisi yang teratur, namun di sisi yang lain dalam kondisi yang kacau. Mereka melakukan kajian sosial menggunakan statistik untuk mendapatkan generalisasi atau pengetahuan yang valid dan bebas prasangka. Layaknya ilmu pengetahuan alam, kehidupan sosial sebagai objektivitas menjadi unsur penting dalam memposisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, itu pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Berikutnya yang kedua, kita akan membahas apakah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan saat ini perlu menerapkan prinsip objektivitas dalam mengkaji kehidupan sosial. Para sosiolog kontemporer berdebat tentang hal ini. Beberapa menganggap hal ini masih penting dan yang lain beranggapan justru prinsip objektif sulit untuk diterapkan dalam mengkaji kehidupan sosial. Berikut 5 argumen yang menjadikan sosiologi sebenarnya sulit untuk dikategorikan sebagai objektif. Yang pertama, penilaian sosiologi sendiri masih bersifat subjektif karena kebanyakan dipengaruhi oleh pengalaman dan sejarah hidup si pelakunya. Contoh, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa masyarakat adat yang ada di Indonesia tertinggal dan terbelakang dari modernisasi. Yang sesungguhnya terjadi, mereka justru menolaknya dan menganggap cara tradisional mereka lah yang lebih tepat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, semua penjelasan dan kesimpulan dari penyelidikan dibatasi oleh makna dan bahasa tertentu. Contoh, bagi seorang yang tinggal di Yogyakarta, masakan manis merupakan masakan yang enak. Tapi untuk daerah lain, mungkin punya patokan lain untuk menjelaskan suatu masakan disebut enak. Yang ketiga, teori sosiologi diciptakan oleh siapa dan di masyarakat mana. Contoh, masyarakat dari budaya timur dan barat tentu memiliki kebudayaan yang berbeda, sehingga sosiolog tidak dapat menggunakan teori yang sama untuk melihat peristiwa yang terjadi di setiap tempat. Yang keempat, hasil penyelidikan tentang masyarakat dipengaruhi oleh basis teori apa yang digunakan. Contoh, dilihat dari teori struktural, apabila ada seorang bergaya rocker dan hidup di jalanan, maka kesimpulannya adalah terjadi penyimpangan dari suatu struktur. Jika dilihat dari fenomenologi, kita akan mengungkap bahwa mereka memiliki jalan hidup yang berbeda dari orang pada umumnya. Teori berbeda tentu akan menghasilkan penjelasan yang berbeda. Yang kelima, hampir setiap masyarakat memiliki nilai sosial yang bersifat partikular dan pada akhirnya para sosiolog akan dipengaruhi oleh hal itu, sehingga sulit sekali untuk bersifat objektif. Sebagai contoh, bagi seorang yang dibesarkan oleh nilai religius, maka realitas dan ranah pemikirannya pasti tidak akan dapat dilepaskan dari keyakinan yang dianutnya. Bagi yang dibesarkan di keluarga pedagang, pasti pemikiran dan konsepnya dipengaruhi oleh bidang-bidang ekonomi. Nah, dari kelima argumen tersebut, apakah sosiologi mampu mengkaji kehidupan sosial sebagai objektivitas? Tentunya sulit karena objek kajian sosiologi adalah dinamika sosial yang para aktornya adalah manusia itu sendiri dan bukan benda pasif seperti kebanyakan objek dari ilmu pengetahuan alam. Bagi mereka yang mengklaim bahwa sosiologi dapat seperti hukum ilmu pengetahuan alam, mereka memiliki anggapan bahwa objektivitas sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan melalui debat terbuka serta menggunakan metode yang ketat. Perlu dicatat juga bahwa praktik dalam metode ilmu pengetahuan alam juga seringkali tidak sesuai dengan skemanya. Seperti saat melakukan eksperimen, sangatlah sulit untuk mengulangi dalam bentuk yang sama. Beberapa cabang ilmu alam seperti astronomi dan teori evolusi biologis juga tidak melakukan eksperimen dan penelitian secara ketat. Jadi wajar jika pola tata surya dan teori evolusi masih bisa didebatkan secara ilmiah sampai saat ini. Apalagi sosiologi, di mana objeknya adalah manusia itu sendiri. Oke, itu saja pembahasan dari kehidupan sosial sebagai objektivitas dalam sosiologi. Semoga penjelasannya bermanfaat.
Selamat belajar dan berkreativitas.